Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haflatut tahris li faslin nihai ad-daf'ah as-sadisah wa haflatut tasyakur ihda asyar di Ma'hadi Muhammadiyah at-Tajrid Cepu Yaumil Ahad as-sani asyar min Syawal sanata alfin arba'umi'atin wa khamsina hijriyah wal mu'addil bitarih samaniyata wa ishrun min Abril sanata alfaini wa ishruna miladiyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nahtafila fi hadal makanil mubarak insyaallah fil ma'hadinal habib at-Tajrid Cepu. Sanian, salatan wa salaman ala habibinal mustafa qudwatul ummah wa imamul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad ahrajna minadh dhulumati ilan nuri wa kadzalika ila siratil mustaqim. Wa kamalal hayatuna binuril Islam wal iman wal ihsan. Sadatul kiram Al-Ustadz Haji Zarkashi Afif MA. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Blora Al-Ustadz Syaifuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Forkom Pimcam Kedong Tuban atau yang mewakili Al-Mukarram Mudiril Ma'had Muhammadiyah At-Tajrid Al-Ustadz Ahmad Furqani SAG MPDI. Wa ya ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat al-mukramun wa jami'i tulab wa talibat al-a'izza serta para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasmahu li jami'i tulab wa talibat sanata alfaini wa ishrina bi Ma'hadi Muhammadiyah at-Tajrid ad-dukhul ilal makan min fadilatil hadirin al-qiyamu fil mahal. Santri akhir angkatan 2024 Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid memasuki tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Qiraatul Qur'anil Karim yatsluhu akhunal aziz Muhammad Faris Al-Faruq min fasli ats-tsaniyah bitilawatihi as-surah At-Taubah al-ayah mi'ah isna wa ishrin al-waqtu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru ghaffah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah al-ayah 122. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Pembacaan surat keputusan santri akhir oleh Al-Ustadz Mainar Yuari Salsabil SPDGR. Kepada beliau kami persilahkan. Awinatu barnamiju haflatit takhrij wa qiraatu qararit takhrij naju min fadilatil mudiril ma'had wa ra'isil madrasah al-aliyah al-ahdil mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu nomor 44-4.AU/F-4/2024 tentang
kelulusan santri akhir angkatan ke-6 tahun 2024 Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu. Menimbang 1. Bahwa ujian akhir ke pondok pesantrenan dan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024 adalah merupakan ujian tahap akhir secara akademik bagi santri di pondok. 2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan di bidang pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu telah berhasil meluluskan 12 santri. 3. Bahwa Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu pada tahun 2024 ini akan mewisuda para lulusan ke-6 tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 28 April 2024. 4. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2, 3 dan seterusnya. 6. Kalender Pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu tahun ajaran 2023-2024. Memperhatikan 1. Hasil studi santri di lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu. 2. Hasil rapat Dewan Guru tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah 25 April 2024 Masehi tentang sidang pleno Haflatul Wada santri akhir tahun 2024. Memutuskan menetapkan pertama, Surat Keputusan Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu tentang kelulusan santri akhir angkatan ke-6 tahun 2024. Kedua, menyatakan kelulusan pada 12 santri akhir Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu pada tahun 2024. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran Surat Keputusan Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajrid Cepu tentang Haflatul Wada santri akhir pada wisuda ke-6 tahun 2024. 1. Intan Nuri Mardiani binti Parwito. 2. Alvina Rahmawati binti David Saiful Hidayat. 3. Retno Eka Putri binti Muhammad Rifai. 4. Zahra Firdausi Nuzula binti Ali Susanto. 5. Juang Saifullah Ahmad bin Samijan. 6. Tita Amelia binti Marfu'ah. 7. Mahmudah Hidayati Solihah binti Jaswadi. 8. Gladiza Fauzura Ristadanti binti Aris Anafid. 9. Muafin Mukhlas Abdus Sobur bin Suyatno. 10. Prayoga Bekti Wicaksono bin Sumarwan. 11. Muhammad Dwi Saputra bin Puput Riyadi. 12. Alin Zafira Aidin binti Heri Kukuh Setio Marheni. Ditetapkan di Blora 19 Syawal 1445 Hijriah 28 April 2024 Masehi. Direktur Kiai Ahmad Furqani SAG MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan, wisudawati, santri akhir Inelda Generation 28 April 2024. Wisudawan dan wisudawati silakan mempersiapkan diri.
Januari 2006, Intan Nuri Mardiani binti Parwito dengan judul karya tulis The Impact of Memorizing Sections on the Discipline of Female Students, Muhammadiyah At-Tajid Cepu Junior High School. Bojonegoro, 13 Agustus 2005. Alvina Rahmawati binti David Saiful Hidayat dengan judul karya tulis The Effectiveness of Making Sentences Method in Language Learning in Islamic Boarding School. Capaian tahfidz 30 juz dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Bojonegoro, 28 Maret 2006. Retno Eka Putri binti Muhammad Rifai. Judul karya tulis The Importance of Truth for Women in the Development of Social Media. Capaian tahfidz 30 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Bojonegoro, 25 Desember 2005. Zahra Firdausi Nuzula binti Ali Susanto dengan judul karya tulis The Influence of Physical Fitness on Achievement at the At-Tajid Cepu Islamic Boarding School. Capaian tahfidz 30 juz dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Bojonegoro, 6 Juang Saifullah Ahmad bin Samijan. Judul karya tulis The Influence Significant in the Formation of Student Discipline Character in At-Tajid Boarding School. Capaian tahfidz 30 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Blora, 19 November 2005. Tita Amelia binti Yatman dengan judul karya tulis The Influence of Arabic Language Mastery on the Ability to Memorize Quran At-Tajid Islamic Boarding School Students. Capaian tahfidz 30 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Blora, 21 Januari 2006. Mahmudah Hidayati Solihah binti Jaswadi. Judul karya tulis The Impact of Globalization on Youth Morality. Capaian tahfidz 22 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Blora, 15 Desember 2006. Gladiza Fauzura Ristadanti binti Aris Anafit dengan judul karya tulis
the influence of foreign cultures on mindset of teenagers. Capaian dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Blora, 25 Juli 2006. Muawin Muklas Abdul Sobur bin Suyatno dengan judul karya tulis Ninth version, The Impact of Discipline Toward Teenagers in Muhammadiyah Boarding School. Capaian tahfidz 21 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ngawi, 25 Desember 2005. Prayoga Bekti Wicaksono bin Sumarwan dengan judul karya tulis Dating Behavior During Adolescence in Islamic Boarding School and Its Impacts. Capaian tahfidz 30 juz. Predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Blora, 6 Agustus 2005. Muhammad Dwi Saputra bin Puput Riyadi. Judul karya tulis Moral Degradations of Teenagers Toward Learning Achievement at the Islamic Boarding School. Capaian tahfidz 25 juz. Predikat kelulusan Jayyid. Blora, 1 April 2006. Alin Zafira Aidin binti Heri Kuku Setio Marheni. Judul karya tulis The Influence of Noble Moral Qualities on the Promiscuity on the Youth Generation Z in the Modern Era. Capaian tahfidz 30 juz. Predikat kelulusan Jayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai manifestasi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayatnya, serta terima kasih kepada alma mater tercinta yang telah mengantarkan kami sebagai muslim yang berkemajuan alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Tajdid Blora. Maka dengan sungguh-sungguh kami berjanji: 1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar kehidupan yang islami, tarbawi, dan mahadi yang ditanamkan ke dalam diri sebagai kader Muhammadiyah yang munzirul qaum. 2. Melaksanakan konsep berjasa, berkembang, dan mandiri
dalam setiap aspek kehidupan Ananda demi kepentingan agama, nusa, dan bangsa menuju generasi yang berkemajuan. 3. Menjaga, mempertahankan citra dan nama baik alma mater dimanapun Ananda berada. 4. Mendukung dan membantu semua program yang telah alma mater tetapkan sesuai dengan kemampuan Ananda, baik material maupun spiritual. 5. Membela alma mater dari berbagai rongrongan dan gangguan yang bisa menghambat misi suci kita. 6. Melaksanakan kontak dan silaturahmi yang terus-menerus dengan para kiai, guru-guru, dan kawan-kawan sealma mater, langsung maupun tidak langsung. Wallahu nas'alu ayyahdiana ila siratim mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wisudawan di Al-kalimah min muwakil atau libah sanatan nihaiyah. Al-waqtu iyaha. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Zarkashi Afif MA. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Tajid Sepuh Al-Ustadz Ahmad Furqoni SAG MPDI. Yang saya hormati asatidz dan ustazah. Yang saya hormati para tamu undangan dan teman-teman seluruh santriwati dan santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Tajid Sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Yang pertama, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. In this occasion, let me as a representative of an elder generation express our gratitude to all who participate us in our studying at Islamic boarding school. Detik demi detik berlalu, menit demi menit terlewati. 1 jam, 2 jam, 1 hari, hingga tak terasa 3, 5, 6 tahun sudah kami belajar di sini. Mengkilas balikan diri di mana masa hitam putih adalah seragam utama. Pertama kalinya makan mengantri, mandi mengantri, hidup dengan segala aturan, salah sedikit dapat hukuman. Berada di lingkungan baru tanpa orang tua, berat tentu, takut pasti, lari pernah, betah jangan ditanya. Tapi ternyata kesulitan-kesulitan itulah yang membuat kami berada di antara Bapak Ibu sekalian. Memakai jas dengan rapi, dibekali ilmu mengaji, dipanggil dengan berbagai prestasi, dan siap menjadi muslim sejati.
Tentunya semua ini tak luput dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kuasanya menjawab doa-doa hambanya. Doa orang tua yang telah rela melepaskan kami berada di jalan ini. Untuk Bapak Ibu orang tua kami sekalian, orang tua kami yang tersayang. Terima kasih telah melahirkan kami, mendidik dan menjaga kami dari terbukanya mata hingga terlewatnya malam. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan. Terima kasih atas senyum yang terpancar, walau di belakang sibuk dengan pikiran bertumpuk dan keringat bercucuran. Terima kasih atas bahagia kami yang kalian usahakan. Maafkan hasil kami yang belum sepadan. Ibu, Bapak, begitu banyak kata untuk menyiratkan kebaikan-kebaikan kalian. Semoga kami dapat membawa kalian ke pintu surga Allah yang tertinggi, memasangkan mahkota hidup damai bersama di surga. Untuk asatidz dan ustazah yang telah mengarahkan berbagai usaha mendidik kami, memberikan paham pada kami, terima kasih akan ilmumu, terima kasih akan arahanmu, terima kasih akan didikanmu, dan pengalaman-pengalaman yang tak akan datang untuk kedua kalinya. 3-6 tahun sudah bimbingan kalian kerahkan, mengajarkan kami dari gagapnya berbahasa hingga lancarnya berbicara, dari terbata-bata menjadi terbiasa. Akan selalu kami kenang jasa-jasamu, akan selalu kami tanam pesan-pesanmu, akan selalu kami cari ilmu setinggi harapanmu. Akan kami usahakan menjadi alumni yang membanggakan masa depan At-Tajdid nanti. Segala buruknya kami dalam tutur dan perilaku, dalam sengaja maupun ketidaksengajaan, kami meminta maaf dari lubuk hati terdalam. Maafkan kami yang tidak mendengar kala engkau mengajar. Maafkan kami yang sering tertidur kala engkau menerangkan. Maafkan kami yang berusaha sembunyi kala engkau butuhkan. Terkadang kami ingin memancing emosi, namun rasa sayang kami tetaplah abadi. Kepada asatidz dan ustazah, doa yang engkau utarakan adalah berkah untuk kami berjalan di masa ke depan. Semoga berkah kami dapatkan untuk melanjutkan belajar di tingkat yang lebih tinggi, berbekal ilmu yang engkau berikan. Untuk teman-teman seperjuangan, langkah ini bukanlah akhir kita bertemu. Namun dari sini, langkah awal kita mempertahankan kondisi insan, Islam, dan iman kita. Marilah saling berterima kasih dan memaafkan, karena akan ada jarak setelah ini. Akan sulit untuk bercengkrama dari malam hingga pagi. Perpisahan ini memang ada. Kita memang tak akan bersama dalam satu pembelajaran lagi. Namun zaman sudah canggih. Silaturahmi janganlah sampai terputus karena berbagai dalih. Terima kasih akan kebersamaan yang tak terulang. Terima kasih akan hangatnya pelukan seorang teman. Semoga Allah meridhoi pertemanan kita hingga akhir di surganya nanti. Dan kepada adik-adik yang saya cintai, yang kami cintai, yang kami banggakan. Terima kasih akan dukungan kalian selama ini. Terima kasih atas senyuman tulus kalian. Terima kasih akan kebersamaan selama ini. Maafkan kami yang belum penuh memberikan contoh terbaik. Maafkan kami yang sering memberi perintah tanpa ingin kalian bantah. Tetap semangat menjalani hari. Teruslah berprestasi dan jadilah lebih baik daripada kami. Terima kasih untuk semua yang telah berprestasi. Ini adalah awal kami melangkah, menghadapi luasnya dunia dengan berbagai rintangannya. Doakan kami menjadi alumni yang berdikari, berprestasi, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Bukan ini akhir pertemuan, karena selamat tinggal tak akan kami ucapkan. Sejatinya, sampai jumalah yang akan kami harapkan. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak akan datang waktu yang telah berlalu. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang akan ditemukan setelah ini. Jika
Setelah ini merindu, cukupkan doa untuk bertemu dengan versi terbaru. See you in the future. Thank you and I'm sorry for my mistake. May Allah give us the opportunity to meet again in the future. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora oleh Bapak Syaifuddin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya belum terdengar dari depan ini Bapak yang belakang. Apa memang terlalu jauh ya? Ya. Biar salamnya semangat, saya kasih pantun saja. Pasca Ramadan membuat ketupat. Ketupat enak dimakan dengan sayur berkuah. Kalau salam dijawab dengan semangat, insya Allah akan semakin membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini auranya sudah berbeda dengan yang tadi. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrika haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Pak Kiai Zarkasi dari Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir bersama-sama kita. Semoga kehadiran beliau ini semakin memberikan keberkahan pada acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati, ini ada Majelis Dikdasmen PNF, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Pak Jiwa Jianto, Forkom Pimcam, Kecamatan Kedung Tuban, ini hadir Pak Kapolsek diwakili Pak Junaidi. Dan Pak Junaidi juga Pak Kiai Pak. Jadi Kiainya Polsek Kedung Tuban ini Pak Junaidi ini. Kemudian Pak Dan Ramil, atau yang mewakili Pak Kiai Furqoni, yang insya Allah kita doakan semoga senantiasa sehat walafiat. Ini beliau ini luar biasa, ya sejak muda ini tidak henti-hentinya, selalu bersama para asatidah di Pondok Tajdid ini, ya senantiasa mendidik putra-putri dari Bapak Ibu semua tanpa lelah. Meskipun beliau ini sibuk juga sebagai ASN, tetapi lebih banyak ya, tugasnya itu di Kemenak, tapi lebih banyak di pondok. Betul apa Pak Yai nggih? ASN Kemenak, sama-sama Pak Yai Zarkasi. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, termasuk para Bapak Ibu wali santri Pondok At-Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Blora ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, karena saya lihat dari depan ini banyak yang gerak-gerak tangan semua ini ya, kipas-kipas. Barangkali pohonnya belum terlalu tinggi sehingga cuaca agak sedikit panas barangkali, tapi tidak apa-apa. Insya Allah dengan kondisi yang demikian tidak menyurutkan kita untuk tetap berjihad di Pondok At-Tajdid ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berittiba kepada beliau sehingga kita bisa bahagia yang hakiki, bahagia fid dunya ilal akhirah. Bapak Ibu, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, yang pertama ini masih suasana Syawalan, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Mohon maaf lahir dan batin pada panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun depan. Yang kedua, kami mengucapkan selamat atas Haflatul Wada santri angkatan yang ke-6 ini, sekaligus milad Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajdid ini. Milad yang ke-11. Nah, Pondok Tajdid ini satu-satunya amal usaha Muhammadiyah milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Nah, meskipun PDM itu jarang ke sini. Tapi ini satu-satunya, kalau yang lain rata-rata milik pimpinan cabang Muhammadiyah. Maka pada momentum hari ini, momentum milad dan Haflatul Wada, perlu kita garis bawahi paling tidak ketika kita mengadakan milad, mengadakan Haflatul Wada ini, kita mengingat agar bisa menjadi paling tidak ada 3 R. R yang pertama, kita harus menjadikan hari ini sebagai refleksi kita. Refleksi program dari Pondok At-Tajdid yang mudah-mudahan semakin ke depan itu semakin memberikan jawaban atas persoalan-persoalan umat terutama dalam bidang akhlak, generasi-generasi muda dalam bidang keagamaan. Nah, maka kemudian setelah kita berefleksi paling tidak ada yang juga kita beresolusi. Resolusi bisa diartikan sebagai janji kita untuk kemudian menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka oleh karena itu, milad ini paling tidak menjadi pijakan selanjutnya untuk kita semakin berkemajuan dalam mengelola pondok pesantren. Karena hari ini banyak sekali pondok pesantren yang kemudian saling bersaing, maka kita juga harus memiliki ciri khas keunggulan di At-Tajdid ini. Nanti bisa minta, mohon Pak Yai Zarkasi bisa memberikan tips-tips untuk bisa semakin memajukan pondok ini. Karena Pak Yai Zarkasi ini ternyata seangkatan sama Ustadz Furqon di Pondok Gontor. Nah, masih sama-sama kelihatan muda Pak Yai. Di antara keunggulannya ini ada BLK, ya, ada teknik informatika yang insya Allah menambah nilai positif pondok pesantren At-Tajdid. Maka kemudian R yang ketiga, masih suasana Ramadan kita reunion. Maka oleh karena itu di Syawal ini kita bereuni tidak hanya bereuni secara fisik, maka lebih ditekankan pada silaturahim kita. Kita membangun kerjasama, pondok ini semakin bekerja sama dengan dunia luar dalam arti pengembangan program dan pengembangan fisik. Karena apa? Karena memang kita ke depan semakin berat tantangan kita, maka program itu juga harus semakin progresif, semakin berkemajuan. Demikian dari kami, harapan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, mudah-mudahan kita semua akan semakin berkemajuan. Sebelum tutup juga kami tutup dengan pantun ya. Setiap sore sang surya terbenam. Sang surya terbenam digantikan dengan rembulan. Selamat Haflatul Wada santri angkatan yang ke-6. Semoga tetap menjadi santri yang berkemajuan. Sudah cukup ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimah min Mudiril Ma'had Muhammadiyah At-Tajdid Al-Ustadz Ahmad Furqani SAG MPDI. Al-Waqtu Iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kalimat yang pantas diucapkan pada siang kali ini kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Yang kami hormati terlebih dahulu Kiai Haji Ustadz Zarkashi Afif MA, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Kiai Al-Ustadz Muhammad Saifuddin, kandidat doktor insyaallah. Amin. Yang kami hormati Ketua Dikdasmen dan PNF PDM asing Pak Waji, karena baru tahun ini mendengar singkatan itu. Yang kami hormati pula Bapak-bapak Forkompimcam Kecamatan Tuban, alhamdulillah, yang rawuh Pak Polsek yang mewakili, Pak Dan Ramil ataupun yang mewakili, dan Bapak pimpinan cabang Cepu yang rawuh diwakili oleh Ustadz Kiai Ustadz Bambang Supriyono. Pak Bambang ini adalah teman seperjuangan sekaligus awal kami ngerintis MBS di Cepu. Berjalan setahun Ustadz Bambang ya. Setelah itu wassalam, diperkenankan oleh Allah kembali 2013 untuk merintis at-tasdid di Cepu dan Bedean. Matur nuwun Ustadz Bambang rawuhipun, dan wabil khusus kami takzimi, kami muliakan yang kebetulan ada di hadapan kami, di tengah-tengah kita adalah sesepuh Bunda Muhammadiyah yang rawuh. Saya sebutkan ibu saya pertama kali, karena yang sepuh Siti Munawaroh. Sugeng Bunda, matur nuwun sangat. Sepuh yang kedua adalah Bu Siti Mutmainnah Sutopo. Alhamdulillah paringi sehat. Kegiatannya cuma satu, plesiran. Alhamdulillah Ahad ini ada waktu untuk nengok cucu-cucunya yang ada di Betean. Dari pimpinan cabang Aisyah Cepu diwakili oleh Al-Ustadzah Narmi. Nah kebetulan juga kakak saya sendiri. Kumpul jadi siji. Kemudian teman-teman Ortom, ada Bu Emma, ada ya Allah. Lali. Dan para wali yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, para asatid dan semuanya yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Moga-moga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Loh lah kok map saya ketinggalan di sana. Mau saya laporkan ini. Afan Ustadz Guntur? Sebentar lah, paling cuma 10 menit. Kalau pas kegiatan milad kok nggak ada laporan kondisi akhir pondok, ya nggak seru lah. Nanti saya bacakan sepintas sesaat sekaligus sebagai informasi. Menjadi wujud kesyukuran kita kepada Allah bahwa tajdid pada hari ini genap usianya. Ya bukan genap ya, ganjil usianya yang ke-11. Doakan pada waktunya. Teringat nasihatnya Ustadz Zarkashi tadi ketika ketemu di Al-Hikmah. Beliau sudah agak senior, datang di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
ketemu sama temennya yang sudah dosen lama di situ. Tidak ngerasa ada kurang percaya diri, datang-datang mengatakan, datang waktunya. Betul, dalam waktu yang singkat, beliau belajar menuntaskan Master of Art-nya. Berangkat dari Kudus, beliau adalah Hafizul Quran. Melalang buana ke sana kemari, dan sekarang kesehariannya tuh ngeloni dengan divisi yang saya nangkepnya enggak gemen-gemen. Pentashih, sing nglereske, benerke, tasihnya, terbitan apapun Quran itu dikeluarkan, maka di tangan beliaunya lah Quran itu bisa terbit ya lalu dinikmati semua kalangan. Dan beliau sendiri otaknya yang membuat aplikasi yang dikeluarkan Kemenak, yang aplikasinya sudah kita download di HP kita masing-masing. Beliau berazam 2008 masuk Kemenak, saya harus punya hasil ketika saya ngabdi di Kemenak sini. Tadi dikeluarkan oleh beliau. Ini berarti janji dengan, ya ini, ya saya hanya salah satu tim, tapi kebetulan koordinatornya. Nah ketika di grup angkatan, saya secara pertama kali iseng, barangkali siap untuk silaturahmi ke Tajdid, kami matur kenjenengan Ustadz, matur nuwun sangat. Kok responnya enggak lama-lama? Insya Allah. Dan alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Moga-moga walaupun hanya 1 jam bisa menularkan pengalaman beliau menjadi tim pentashih Al-Quran Kemenak RI. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kami sampaikan terlebih dahulu kepada panjenengan, 11 tahun tajdid ini adalah usia yang bisa dipandang cukup lumayan. Perkembangan apapun dan apa yang sudah kita lihat, cuman 1 kalimatnya. Kalau melihatnya dari perspektif positif, ya alhamdulillah. Kalau ada orang melihat dari perspektif negatif juga alhamdulillah. Untuk musibah ki ya alhamdulillah. Pradoyan apa-apa ya alhamdulillah. Saiki tajdid ning betekan wis iso ndadekno panggung permanen. Alhamdulillah. Ya baru kali ini dipakai secara terbuka. Ya ndak ngejar-kejar ketika milad dipakai juga enggak. Yang penting jalan. Wong dari dulu modal cuman 40 juta kok. Laporannya teman bendahara itu sampai sekarang sudah sampai 18 nolnya 9. Berarti kan 18 miliar ya. Ya alhamdulillah. Modal dari Pak Udin dulunya 40 juta. Lah nek wis saiki puterane wis 18 miliar kalau alhamdulillah. Wah kemen ya. Terus dihitung-hitung gaji direktur terus piro. Wis pokoke alhamdulillah. Hari ini santri kita, putra ataupun putri 173. Alhamdulillah. Raketang biyen wis tahun tuk 243. Kok saiki munggah 200 si rondok sithik alon-alon ya alhamdulillah. Hari ini kita mengantarkan anak-anak kita menyelesaikan 6 tahun pendidikannya, juga kita ucapkan kepada Allah alhamdulillah. Ora ketang ning ati iki sajane ya nangis. 12 orang kita lepaskan. Kita doakan. Dimanapun mereka menginjakkan kakinya, kemanfaatan tetap ada di pihaknya. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa kali ini ya? Berarti 6 kali ini. Semuanya total 78, 5 kali. Tambah dengan 12 berarti sudah 94
alumni yang dikeluarkan oleh At-Tajdid yang pendidikannya 6 tahun. Sementara yang tidak 6 tahun banyak sekali. Karena santri Tajdid dari awal sampai sekarang ini sudah 535 menyebar kemana-mana. Dan alhamdulillah yang keluaran anak kita sendiri di perguruan tinggi negeri 10 orang, 12%. Di SK perguruan tinggi negeri Islam itu 15,4%. Perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah 34,6%. Swasta yang lain 17,9%. Yang kerja 19,2%. Anak-anakku sekalian, khusus bagi yang hari ini sudah akan genjong kasur, lemari, dan segala sarana prasarananya. Tapi sudah saya wanti-wanti, nek ora kanggo ning omah tinggalen nggo adik-adikmu. Catatan wakaf generasi inelter. Ya moga-moga nanti biar bisa mengurangi daftar ulangnya adik-adikmu nanti. Matur nuwun ya, terima kasih. Ora usah ditulisi, jogo lemariku tenanan wis ora usah. Ngono wae rusak ya ben rusak ngono wae. Alumni kita di beberapa fakultas, alhamdulillah ini ada juga yang di kedokteran. Saya masih kecil, bahkan program kedokterannya ikut via tahfidz. Kebetulan di Kalimantan sana. Jadi anak-anakku yang sudah 30 juz, ojo dilangke, ya, iman-iman, didukani sama Ustaz kasih. Yang lainnya, alhamdulillah sudah kemana-mana. Dan penyebaran asal alumni, luar negeri juga ada. Pulau Kalimantan 5 orang, Sumatera 1, Sulawesi 1, Jabodetabek 4, Jawa Timur banyak. Yang terbanyak adalah Bojonegoro dan sekitar Blora. Alhamdulillah. Saya kira ini laporan singkat terkait dengan milad Tajdid yang ke-11. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas segalanya. Doa restu panjenengan sehingga perjalanan Tajdid di usia yang ke-11 ini sudah dirasa oleh kita, dirasa oleh masyarakat, tidak hanya sekitar Blora, Rembang, Ngawi, Bojonegoro, melainkan juga sudah ada di mana-mana. Yang saya sampaikan terakhir adalah kepada para orang tua, para wali baik yang sudah mengantarkan putra-putrinya selesai pendidikannya atau yang masih ada di sini. Catatan kami adalah Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari mata anak-anak panjenengan, putra-putri kita itu membuka sampai terpejam. Tajdid sudah berusaha, insya Allah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun panjenengan menemukan ada hal-hal yang di sana sini banyak kelemahan kekurangan, ya itulah kita, dan kita ini tidak menjadi jenis makhluk Allah seperti makhluknya yang tidak ada kekurangan dan kelemahannya. Kami manusia, kemampuan, tenaga, pikiran juga ada lemahnya. Tapi selama kami membuka mata kami usahakan untuk tetap ngeloni putra-putri panjenengan. Ikhlaskan sudahlah. Anak-anak kita di sini dengan segala apa yang mereka temui di Tajdid, biar mereka tertempa dengan pendidikan yang ada. Karena pengasuh yang paling luar biasa tidak pernah tidur, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah dengan melihat keterbatasan Tajdid, Allah akan menggantikan kelebihan dengan kelebihan di mata Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun rahipun panjenengan.
Dan mohon maaf sekiranya dalam pertemuan siang kali ini ada hal-hal yang panjenengan temui kurang berkenan. Dan sekali lagi Ustaz Zarkasi Afif mohon nasihatnya, petuah-petuahnya, tularan pengalaman untuk bisa menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih sekali atas rawuhipun panjenengan Ustaz Zarkasi, dan kami sampaikan permohonan maaf sekaligus doa karena beliau setelah ini acara selesai juga akan segera meluncur ke Semarang, kemudian mampir ke Pemalang karena asli beliau di sana, kembali ke Tangerang, besok aktif sebagaimana sebelumnya. Moga-moga lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kajian akbar yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Zarkasi Afif MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kami muliakan para sepuh, ibu-ibu, ibunda dari Muhammadiyah, Masya Allah. Kami sangat senang bisa berkumpul bersama ibunda semuanya, teman kami, dan memang niat saya kesini silaturahim Ustaz. Ke Ustaz Furqani, ke Ustaz Jamal dan yang lainnya. 34 tahun tidak ketemu. Jadi begitu diminta nanti kesini, ya insya Allah. Nggak pikir panjang karena memang ya pengen silaturahim. Ternyata malah disuruh begini. Ya, insya Allah. Kemudian Bapak Kiai Saifuddin, pimpinan daerah Muhammadiyah Blora, Bapak Wijianto, dari Disdakmen ya, PDM Blora, Pak Kapolsek, dan dari TNI, kami dan semua santri, para wali santri, dan yang berbahagia anak-anakku semuanya yang sekarang sudah kelas 6 dan sudah khatam. Sudah khatam, ada alhamdulillah yang sudah khatam 30 juz. Tetap dijaga Al-Qur'annya, insyaallah akan dijaga oleh Allah. Yang belum khatam lanjutkan sampai khatam. Dan alhamdulillah tadi sudah diwisuda sebagai alumni yang ke-6. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirnya kita di sini adalah ibadah karena Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita ketemu sekarang ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Anak-anak tahun ini di wisuda juga sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Makanya tadi saya bilang sama Ustadz Furqani, saatnya tiba, tiba sudah. Jalanin hidup dengan proses-proses yang baik. Jadi yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah menjalankan semua skenario Allah itu dengan ridho,
dengan optimal dan maksimal. Kita sudah dicatat oleh Allah untuk ketemu di sini. Alhamdulillah dalam keadaan iman. Seandainya Allah menghendaki lain bisa saja. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan iman. Maka ungkapan tadi syukur kepada Allah dengan alhamdulillah apapun yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah ucapan yang tertinggi. Wa khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Apapun yang terjadi. Karena itu ungkapan ridho. Ungkapan ridho terhadap takdir-takdir. Ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Maka dengan ridho kepada Allah, maka potensi kemudian sumber daya yang kita miliki bisa maksimal. Beda ketika orang dihadapkan pada suatu masalah, kemudian yang terlontar dari mulutnya ucapan, waduh, sial. Nggak kebayang kan? Ada masalah, kemudian kita ngucapin sial. Lu sial itu doa. Siapa yang didoain? Diri sendiri. Ada masalah kita ngucapin sial. Makanya tadi pagi saya cerita, begitu motor hilang, alhamdulillah. Allah pasti ganti yang begitu. Benar tadi Ustadz Al-Furqani. Dengan segala keterbatasan. Meskipun sudah upaya. Tadi pagi kita mencoba untuk menerapkan pribadi-pribadi yang kuat. Ya. Namun kata Rasulullah, ini melanjutkan kajian tadi pagi nih. Belum selesai udah dipotong ya udah ini. Fa in asobaka syai'un, ketika sudah maksimal, sudah optimal, kemudian bergantung sama Allah, kemudian tidak cepat putus asa, hal-hal yang terjadi di luar itu, maka kita nggak boleh mengatakan begini, fala taqul law kana kadza wa kana kadza wa kadza. Rasulullah menggambarkan begini. Kita udah maksimal. Ini pondok sudah, saya yakin sekali teman-teman gontor seperti Ustadz Furqan ini udah pasti nggak dibayar, itu sudah pasti. Sudah pasti nggak dibayar. Dan itulah tipenya anak-anak gontor. Udah dengan maksimal tanpa bayaran. Kemudian optimal, selalu doa. Santri diajak berdoa dengan tahajudnya dan yang lainnya. Pasti ada hal-hal yang di luar rencana. Maka ketika di luar rencana itu kita nggak boleh menyalahkan proses. Dalam berproses kita tidak boleh loyo, wala ta'jaz. Ketika ada sesuatu di luar proses, tidak boleh menyalahkan proses. Kan tadi sudah maksimal, terencana, sudah berdoa, ada hal yang tidak diinginkan. Maka tidak boleh kita menyalahkan proses. Seandainya tadi saya nggak begini, pasti nggak begini, nggak begini. Ingat, semua proses di mata Allah adalah ibadah. Semua proses di mata Allah adalah ibadah. Kalau kita menyalahkan berarti kita membatalkan semua proses yang sudah Allah catat sebagai ibadah. Rugi sekali. Rugi sekali. Makanya mengevaluasi boleh, tapi tidak boleh untuk meniadakan yang sudah kita lakukan. Kita berproses ke depan dengan mengevaluasi yang sudah kita canangkan,
tapi tidak boleh menghina, bahkan meniadakan peran-peran yang sudah membantu kita. Itu sama saja apa yang sudah kita lakukan kita nihilkan dengan pengabaian yang tadi. Waduh, seandainya saya nggak gini. Ini salah, akhirnya apa? Saling salah menyalahkan. Kamu nih kayaknya nih biangnya. Wah, yang satunya dibilang kamu, enggak. Ini pasti sono nih. Wah, terus nggak ada yang boleh. Jadi, fa'in asabaka syai'un fala taqul law kana hadza wa kadza. Bal qul. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah mengutuk apa? Qul qadarullah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Takdir Allah. Sekarang ini 12 yang alumni. Ingat adik-adik, ini 12 ini. Kalau dari angka dalam Al-Quran, 12 itu adalah mata air yang terpencar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa. Wah, kalian akan memberikan minuman untuk kaum ini. Dan ini maksimal. Tentunya saya yakin Ustaz Furqani dan tim asatidzah di sini sudah maksimal. Lahirlah sekarang ini di angkatan yang ke-6 12 orang. Saya hadir di sini menjadi saksi untuk teman-teman yang 12 ini, bahwa mereka kelak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi generasi yang membanggakan at-tajdid. Amin ya rabbal alamin. Karena saya memang dari dulu pemimpi, Pak. Pemimpi. Jadi pemimpi itu maksud saya ini semoga adik-adik tadi cara penyampaiannya tadi siapa? Dalam menyampaikan sambutannya wakilnya, saya sampai terharu, menangis itu. Jadi begini, itu catatan-catatan tadi, bahkan catatan harian adik-adik, jangan pernah hilang. Saya alhamdulillah punya catatan ketika saya kelas 4. Saya catatan saya kelas 3. Kelas 6 malah hilang catatan saya. Apa yang terjadi saat ini itu sudah saya bayangkan saat itu. Jadi ini kekuatan ide ya, kekuatan ide. Ide itu harus dibangun. Ide itu dibangun dengan konsep. Nah, konsep-konsep ini lahir dari mimpi-mimpi. Makanya kalau nggak punya mimpi, ya orang nggak punya hidup itu. Saya itu pemimpi. Nanti gini, nanti sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Kalau kita hanya mengandalkan skill matematika, mengarang, melukis, dan yang lainnya, kalah semua kita. Kalah. Coba aja nanti. Buatkan narasi untuk sambutan. Selesai. Saya mau ngomong apa, selesai itu. Termasuk buat puisi, pantun. Buat semua itu selesai itu, Pak Saifuddin. Mau pantun yang seperti apa itu selesai oleh AI itu. Suruh membuat presentasi, selesai. Nah, kalau kita hanya mengandalkan
itu atau milik kita itu hanya itu, maka sama saja kita akan kalah saing dengan AI itu. Teknologi ini terus berjalan loh, terus berjalan. Maka jadilah orang-orang yang banyak idenya. Ide ini milik manusia. Mimpi milik manusia. Dan yang ketiga adalah empati kita. Mesin tidak punya empati, tidak punya rasa rahmah kepada orang. Dia akan menyajikan sesuai data yang disampaikan, tapi dengan rahmat yang diberikan oleh guru-guru, kasih sayang, sehingga kita dapat merasakannya, itulah yang harus terus diupayakan, bahwa kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat ini nggak dimiliki oleh artificial intelligence ini, nggak dimiliki rahmat ini. Makanya alhamdulillah saya menjadi saksi ini, menjadi saksi kebaikan ini, menjadi saksi keluarnya adik-adik ini dengan wajah yang sangat cerah, wajah yang memiliki masa depan, dan teruslah membuat ide-ide. Karena kita hidup dengan ide. Bayangkan, saya mengilustrasikan begini. Kita duduk sekarang ini, di situ ada air mineral. Saat saya dengan Ustadz Furqani masih pesantren, nggak ada air mineral. Bahkan ada air mineral waktu itu tahun berapa gitu kan, kita anggap aneh. Lawang air putih aja kok dibotolin gitu. Air putih aja. Yang kita kan selalu minum teh manis, ya kan? Jeruk gitu kan. Loh, air putih kok dibotolin, ngapain? Kekuatan membuat sebuah terobosan itu sangat penting dan jenius sekali. Sekarang orang semuanya dengan air mineral. Air putih menjadi mahal daripada teh sekarang. Betul itu. Air putih 5.000, teh masih 2.000. Dulu kebalikan. Dulu kita menganggap sepele. Itu ide. Jadi gini, untuk beride itu berawal dari mimpi. Maka ketika adik-adik punya mimpi, catat. Apa saja catat. Saya tadi menyatakan apa yang terjadi saat ini pada saya, itu sudah saya mimpikan saat saya di pondok. Saya tulis, benar, ketika baca itu. Atau kalau sekarang ada Facebook ya, ada Facebook. 5 tahun sudah saya menulis tentang sesuatu, ya Allah, iya, sekarang terjadi. Itu kekuatan berimajinasi, bermimpi, kemudian ide-ide yang ada itu. Apa bedanya mimpi dengan ide? Mimpi itu bisa liar dan bebas. Namanya mimpi kan bebas. Mau apa terserah. Tapi kalau sudah ide, dia terkonsep. Bagaimana untuk mengkonsep? Tulis, pasti akan terkonsep nanti. Mimpi, misalnya nih. Saya ingin nanya, tadi yang komplot, apa mimpi Anda? Dosen. Mimpinya jadi dosen. Coba ditulis. Ditulis, kenapa saya jadi dosen? Itu nanti akan terstruktur dan akan
nanti bahkan bisa menentukan kapan saya harus jadi dosen. Jadi dari mimpi yang asalnya itu liar, kita tulis, kita mencari kata-kata yang untuk mengerti kenapa saya harus jadi dosen. Kemudian nanti langkahnya apa yang harus saya lakukan untuk menjadi dosen. Itu sudah mulai terstruktur. Nah, ini namanya ide. Buatlah ide sebanyak mungkin. At-tajdid ini itu sudah dibuat konsepnya sama Ustadz Furqoni udah pasti. Kalau saya tahu Ustadz Furqoni ngapain nanti tajdid 10 tahun, udah ada pasti. Terbiasa, kita itu terbiasa untuk membuat sebuah ide. Ya tadi kayak air mineral. Kenapa saya pencetusnya ini harus ada air mineral? Dia sudah matang dia tulis. Kenapa air mineral? Dan ini. Jadi saya berpesan khususnya untuk santri-santri yang masih aktif ini. Ada yang masih kelas 1 sampai kelas 5 ya. Rajinlah menulis. Menulis tentang mimpinya. Mimpi apa? Setelah itu tanyakan, kenapa saya bermimpi seperti itu? Bertanya tentang kenapa bermimpi saja, itu menjadi sebuah konsep. Akan dijawab. 1, 2, 3, dan 4. Kita nanti akan tercengang 5 tahun, 10 tahun, bahwa itu semua sudah kita konsep sejak dulu. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kan kok bisa? Kalau bertanya kenapa kok bisa? Karena sumber segala ide adalah Allah. Karena kita adalah khalifah fil ardh. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, pemakmur, pemimpin, pengelola, mengembangkan. Itu pasti harus ada ide. Nah, ide itu sumbernya dari Allah. Maka beruntunglah kalau kita selalu menangkap ide-ide itu. Kita bisa berbeda jurusan, berbeda aktivitas. Disitulah kita membuat ide. Kita tangkap ide-ide itu karena itu bersumber dari Allah. Jadi sumber ide adalah Allah. Maka teruslah mendekat kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka ide terus akan mengalir dengan baik. Terkonsep idenya pasti maslahat. Ide yang kita konsep, orang beriman punya ide, itu pasti ide-ide yang terkonsep. Berbeda dengan ide orang yang tidak beriman. Maka idenya liar, tanpa kendali. Bahkan bisa dikendalikan oleh hawa nafsunya dan oleh setan. Jadi dalam Al-Quran itu sering kita diingatkan. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu ya akan mengeluarkan ide-ide yang hanya sesaat dan menguntungkan dirinya. Beda dengan orang yang beriman. Dia akan membuat ide-ide yang maslahat bagi orang lain dan pengembangan dan kemajuan-kemajuan yang ada. Jadi teruslah ini saya tujukan kepada adik-adik ini bahwa hidup itu aqidatun wa jihadun. Wah, ini selalu diperdengarkan kita oleh akidah. Akidah itu artinya pondasi, artinya ikatan. Kuat terhadap Allah.
Ikatan yang kuat terhadap Allah ini harus terus dipertahankan. Tajdid sudah menempa kita menjadi orang yang beriman, jangan luntur. Itu tetap harus dikuatkan. Makanya tadi pagi saya membahas bagaimana membuat mukmin yang beriman tadi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ini 3 ini. Akidah terus dikuatkan. Akidah juga berarti ikatan. Ikatan persaudaraan dengan guru, dengan teman, dengan keluarga. Itu juga harus terus dikuatkan. Karena ini hidup sekarang ini luar biasa. Saingan dan yang lainnya hanya networking. Hanya orang-orang yang kuat menerapkan networkingnya yang akan bisa bertahan. Networking itu ya akidah juga. Akidah kalau dalam secara bahasa ikatan. Ikatan ini yang harus diperkuat. Terutama hablum minallah. Kemudian wahablum minan nas. Yang kedua jihadun. Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Terus berjuang. Hidup ini nggak bisa santai. Hidup ini nggak bisa setelah selesai kita tidur. Nggak bisa. Hidup terus berjuang. Maka termasuk sifat Allah ketika Allah atau orang-orang manusia bertanya, baik yang makhluk Allah yang di langit dan di bumi bertanya, sekarang Allah ngapain? Ada yang bisa jawab? Allah sekarang sedang apa? Enggak tahu ya. Loh, itu pertanyaan itu muncul dan Allah rekam sendiri. Yas'alu man fis samawati wal ard. Semua itu mempertanyakan ini Allah sekarang ngapain ya? Coba ada yang menjawab? Ada yang menjawab, ya ini lagi ngeliatin kita ini. Ya betul gitu kan. Ya lagi merawat kita sekarang ini. Ngasih makan kita. Ya betul. Maka Allah menjawabnya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah selalu sibuk dalam keadaannya. Ya Allah yang sibuk seperti itu, kita ditinggal tidur, ya enggak? Kita santai gitu. Ya begitulah. Nikmatnya jadi makhluknya Allah. Kita diawasi oleh yang maha mengawasi. Enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Nabi Musa saat mendengar sifatnya Allah yang tidak ngantuk, tidak tidur itu sempat protes sama Allah. Ya Allah, sifatmu kok remeh-temeh begini, nggak tidur, nggak ngantuk gitu. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Kok sifat engkau seperti ini? Remeh-temeh seperti ini gitu kan. Kayak nggak tidur kok jadi sifat ngapain gitu. Nggak. Akhirnya Nabi Musa disuruh megang air dalam, ya mungkin sekarang mungkin gelas gitu ya. Tangan 2 suruh megang gelas. Ngapain? Pegang aja udah. Pegang. 1 menit, 2 menit. Tadi kata teman kita kan, anak kita, 1 jam, 2 jam, sehari, 2. Udah mulai kan? Mata ini nggak kuat. Nabi Musa udah nggak kuat. Nggak ada berapa jam, langsung oleng. Oleng dan tumpah. Gara-gara ngantuk. Saat itu ya Allah, iya emang ini sifat yang keren. Yang tadinya
Yang tadinya meremehkan sifat Allah yang masa hanya tidak tidur aja jadi sifatnya Allah. Begitu dijalankan 1 jam. Kalau Pak Polisi mungkin atau Pak tentara ini bisa sampai berapa jam nih kuat berdiri. Tapi tetap ada batasnya kan. Lama-lama ngantuk. Bayangin kalau Allah ngantuk. Hah? Apalagi sampai kita ditinggal tidur sama Allah. Mau jadi apa ini? Bumi, dunia ini. Ya, wah, ini memang sifat Allah yang keren. Jadi berjuang karena Allah selalu berjuang. Bekerja karena Allah selalu bekerja. Gitu. Mencipta karena Allah selalu mencipta. Beride, berinovasi karena Allah selalu berinovasi. Terus begitu. Jadi kalau kita ikatannya dengan Allah kuat, maka kita juga akan, energi kita juga akan kuat. Nggak pernah berhenti. Saya bilang tadi Ustadz Furqoni bercerita, kemarin ada MBS ya. MBS selesai, mencipta yang baru. Tajdid. Harus begitu. Jadi wah, MBS kemarin gini nih, saya udahlah, nggak usah lagi. Kapok. Wah, nih, kalau kapok nggak ada tajdid. Kalau Ustadz Furqoni kapok setelah MBS, nggak akan ada tajdid. Itulah makanya perintahnya, faidza faraghta fansob. Ketika kamu sudah selesai pada suatu kerjaan, fansob, bekerja lagi dengan sungguh-sungguh. Saya akan bahas tentang fansob ya. Ini penting karena ada 3 kata ataupun dalam definisi dalam keyakinan kita ada 3 kata yang dari satu kata ini, satu akar kata. Fansob, kemudian nasib, kemudian nusibat. Kita mengartikan nasib itu ya udah nasib, ngapain lagi. Padahal nggak pernah bekerja. Ngomongnya ini sudah nasib. Padahal tidak pernah berupaya. Ngomongnya nasib. Nasib kalau di dalam terminologi Al-Quran bukan begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana? Jangan lupakan nasibmu. Maka ketika kita menelusuri akar kata dari sebuah nasib, nun, sod, ba. Akar katanya ya. Pertama, Allah memberikan isyarat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung. Di situ nusibat diterjemahkan apa? Ditinggikan. Padahal nusibat, nun, sodba. Lihatlah gunung, bagaimana ditinggikan. Bagaimana Allah meninggikan gunung? Apakah tinggal ditarik begitu? Enggak. Gunung akan tinggi dengan ledakan yang kuat. Gunung yang tidak pernah meledak tidak akan tinggi. Jadi ketika gunung meletus, itu adalah proses untuk meninggikan gunung. Orang yang tinggi, orang yang nasibnya tinggi, itu perlu tempaan-tempaan seperti gunung itu. Maka kalau ingin tadi impiannya tinggi, cita-citanya tinggi, jangan khawatir dan jangan gentar dengan ujian yang ada. Karena selalu ada ujian. Tapi jangan bermental, kalau dulu bilang bermental tempe. Waktu itu saya kok yang disalahin tempe apa gitu ya. Gak tahu dulu Kiai ngucapinnya gitu, jangan bermental tempe. Kalau kerupuk kan masih mending ya, jangan bermental kerupuk gitu.
cita-cita, ide, impian tinggi seperti gunung. Kalau kita ingin seperti gunung yang tinggi, maka jangan pernah mundur bila ada terpaan-terpaan dan godaan-godaan yang kuat. Hadapi, karena kita punya Allah. Nah, itu tadi lagi-lagi ke Allah. Fa in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang hidup ini ada terpaan, ada jam, tapi tetaplah karena kita berharap kepada Allah. Dan yang terakhir, tetaplah punya komitmen, ya anak-anak, punya komitmen untuk agama ini. Bahwa agama yang kita rasakan saat ini itu dari hasil perjuangan para leluhur kita, terus sampai kepada para sahabat yang telah memperjuangkan hingga kita memperoleh agama yang seperti ini. Kalau dalam bahasa orang Jawa, jangan kepaten obor. Artinya agama yang sudah diwariskan oleh bapak, ibu, guru-guru kepada kita, jangan mati di tangan kita. Karena tidak peduli terhadap agama. Tidak mau melanjutkan estafet dakwah. Ini kalau anak-anak tidak pernah atau tidak peduli terhadap agama, maka kita akan disalahkan oleh bukan hanya Allah. Anak-anak generasi kita akan menyalahkan kita, leluhur kita juga akan menyalahkan kita. Maka teringatlah kita dulu, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun bumi kalian pijak, kalian bertanggung jawab terhadap keislaman bumi itu. Fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha. Itu kalau nggak salah di logo angkatan kita ada ya Ustaz ya. Di logo angkatan kita itu ditulis tuh, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiyah. Dimanapun bumi kamu pijak, kamu bertanggung jawab atas keislaman penduduk bumi itu. Harus ini pegang. Nggak boleh redup ketika kita masih hidup. Nggak boleh malah mati agama sementara kita masih hidup. Itu akan dituntut oleh Allah. Ini saya pesankan. Dan yang hebatnya, ketika Allah menyuruh seperti itu, bukan berarti Allah membebani kita tanpa bantuan. Ini juga yang selalu disebut oleh para kiai dulu, guru-guru saya, guru-guru Ustaz Furqani. In tansurullah yang surkum. Itu saat saya dulu Ustaz Furqani, ini flashback dulu ya. Waktu kelas 1 kan sudah di doktrin ini kan. In tansurullah yang surkum. Saat mendengar itu, saya pikir itu bukan Quran. Itu doktrin keagamaan atau doktrin pondok. Saya pikir ini bukan Quran. Benar saya, karena waktu itu belum menghafal Quran kan. Masih lugu, masih dari ini, masuk ke sono. Belum banyak yang kita hafal Quran. Kemudian kiai langsung, in tansurullah yang surkum. Jika kamu membantu Allah, menolong Allah, Allah menolong kamu. Itu saya terima, itu masuk dalam hati dan saya menganggap itu bukan Quran waktu itu.
doktrin guru kepada saya. Lama begitu kelas 3, kelas 4, wah ini ternyata Quran. Ternyata Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itulah pinternya guru, cuplik satu, masukkan dalam hati. Dan memori ini selalu timbul dimanapun kita berada, udah gelisah kalau melihat hal-hal yang kurang baik itu. Kemudian dorongan muncul, kenapa? Allah pasti nolong, begitu. Makanya nggak pernah takut. Ustadz Furqoni nggak pernah takut. Mau seperti alas jati kayak apa di sini nggak pernah takut ya. Kenapa? Yang surkum, Allah pasti menolong. Itu menjadi dorongan yang di luar sudah di bawah sadar kita. Bahwa ketika kita menolong Allah, bukan berarti Allah perlu pertolongan. Menolong agama Allah. Terus melestarikan ajaran Allah ini. Yang surkum. Jadi salah satu sebab ataupun wasilah lahirnya atau turunnya pertolongan Allah adalah kita dengan menolong agama Allah. Nah, kalau kita cuek sama agama, wah ini urusannya Ustadz Furqoni, biarin aja. Atas urasan dia udah. Ini kalau begini, berarti kita yang rugi. Yang rugi itu kita. Kalau cuek terhadap tasdid misalnya, udah urusan Ustadz Furqoni, kamu Ustadz Saifuddin, udah biarin aja. Yang rugi kita. Kita nggak pernah ditolong Allah, udah pasti tuh. Karena kita tidak pernah andil untuk menolong agama Allah. Jadi kita menjadi orang yang rugi. Sementara Ustadz Furqoni terus berjuang. Tidak ada pamrih, tidak ingin dipuji sama manusia. Karena harapannya hanya Allah. Jadi ketika kita tidak terlibat dalam dakwah, dalam kebaikan ini, maka selamanya kita dalam hidup tidak pernah mendapat pertolongan Allah. Dan wa yusabbit aqdamakum. Maka Ustadz Furqoni kayak Ustadz Saifuddin ini semakin kuat. Mau diapa-apain, iming-imingin apa aja, nggak mau mesti. Ustadz ke Jakarta yuk, ogah udah pasti itu, nggak mau udah. Jakarta pindah, kan sama-sama PNS, saya PNS, beliau PNS juga kan, enak ke Jakarta, udah nggak mau pasti udah tuh. Kenapa? Wa yusabbit aqdamakum, Allah menguatkan pendiriannya. Jadi orang yang menolong Allah, Allah turunkan pertolongan dan Allah teguhkan, kokohkan pendirian itu. Semakin nancep dalam di sini. Itulah indahnya berdakwah, indahnya peduli sama agama ini. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan adik-adik semua ini, jangan pernah tidak ambil andil dalam kebaikan agama ini. Semampu kita. Sekarang dengan dunia medsos ini, apa yang bisa diberikan untuk umat ini? TikTok itu berseliweran. Apa yang harus Anda lakukan? Minimal kita mewarnai TikTok. Kita buat konten-konten yang mencerahkan. Konten yang membangkitkan orang kepada Allah. Ingat Allah. Semua ini, kalau kita menjauh, mereka yang mengisi. Jadi jangan pernah kita tidak ambil andil untuk agama ini. Dan itulah kunci kita dalam hidup ini. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya kira itu tidak akan panjang karena memang
ya tanpa persiapan. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya karena juga manfaatnya dari Allah. Bagi saya, bagi anak-anak terutama ini yang 12 ini dan santri dan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma ij'al ya Allah 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Al-Ustadz Haji Zarkashi Afif MA atas sambutan dan doanya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah wa kafaratul majlis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita selaku MC meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati sekalian. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.